your hands. This is Pander Tambayong Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di Raden Totok Channel. Untuk hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, materinya adalah materi paragraf eksposisi. Jadi simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Raden Totok Channel, bersama saya Pak Kusoto Amri dalam mapel Bahasa Indonesia kelas 10 semester Gasal. Silakan bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya untuk segera menekan, dan jangan lupa like dan share-nya. Untuk hari ini kita akan membahas materi bab yang kedua untuk kelas 10, yaitu paragraf eksposisi. Mari kita simak sama-sama. Di bab kedua ini, untuk pemaparan objek atau untuk memperluas pengetahuan, ini nanti akan dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi teks eksposisi. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Yang keempat adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir nanti outputnya atau hasil akhirnya adalah penyusunan teks eksposisi. Untuk yang akan kita bahas hari ini adalah definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Kita lanjutkan langsung saja ya. Yang pertama adalah pengertian. Untuk eksposisi, pengertiannya adalah merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi eksposisi itu sifatnya adalah explain atau menerangkan, menjelaskan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Kemudian menurut Goris Craft, itu eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Jadi dari satu pokok pikiran itu nanti akan dikembangkan menjadi pokok-pokok penjelas. Nah, ini masuknya ke deduksi dan induksi ya. Kemudian teks eksposisi ini biasanya disampaikan kepada pembaca atau pendengar, salah satunya adalah melalui pidato atau seni berbicara, atau mungkin ada yang mengatakan bahwa retorika. Dalam naskah pidato ini terdapat argumentasi, argumentasi itu sifatnya adalah pendapat, kalau rekomendasi itu sifatnya adalah kesimpulan. Kita lanjutkan untuk yang ciri-ciri eksposisi. Ciri-ciri eksposisi yang pertama adalah menjelaskan segala informasi atau pengetahuan secara objektif. Objektif itu maksudnya adalah tidak ada rasa memihak, tidak ada rasa emosional di situ, jadi tidak ada unsur subjektif dan emosional. Semuanya berdasarkan kejujuran dan apa adanya. Kemudian menggunakan gaya informasi yang persuasif. Persuasif itu sifatnya adalah mengajak. Jadi sifatnya adalah mengajak pembaca dan memberi informasi yang sejelas-jelasnya. Kemudian memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Jadi menggunakan bahasa yang langsung to the point. Tidak ada bahasa-bahasa muter-muter ya. Tidak melakukan pemihakan atau memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Jadi di sini terdapat unsur mengajak membaca, tapi di situ tidak ada unsur untuk melakukan pemaksaan ya. Kemudian menyajikan fakta. Menyajikan fakta di sini maksudnya adalah apa adanya. Ini adalah sebagai kontribusi atau penyumbang utama dalam rumusan agar sesuatu yang disampaikan itu lebih konkret atau nyata. Jadi wujudnya eksposisi adalah sesuatu teks karangan yang sifatnya nyata. Ini ciri-cirinya. Kemudian jenis-jenis teks eksposisi itu ada 6 ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Silakan di LKS juga ada, bisa dibuka. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Yang atas sendiri ya. Eksposisi definisi ini diartikan sebagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pembicaraan atau studi. Jadi definisi ini biasanya berupa teks yang menerangkan tentang pengertian. Nah, pengertian ini biasanya
masing-masing orang punya pengertiannya sendiri-sendiri ya. Jadi definisi-definisi dikumpulkan menjadi sebuah paragraf yang menyatu. Ini eksposisi definisi. Kemudian eksposisi identifikasi. Yang kedua, eksposisi identifikasi ini adalah sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Jadi paragraf ini akan memberikan atau merinci tanda-tanda pengenal dari sebuah objek. Jadi sifatnya hampir sama seperti mendeskripsikan ya, tapi identifikasi ini sifatnya adalah memberitahu seperti apa ciri-ciri ya. Kemudian eksposisi perbandingan atau pertentangan. Jenis eksposisi ini nanti menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih dengan menggunakan dasar-dasar tertentu. Jadi ini sifatnya adalah membandingkan atau di sini mencari suatu kesamaan dan perbedaannya sekaligus. Ini eksposisi perbandingan atau pertentangan. Kemudian eksposisi ilustrasi. Seperti namanya, ilustrasi ini adalah menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan konkret yang sifatnya umum. Jadi di sini yang namanya teks eksposisi ilustrasi nanti otomatis isinya berkenaan dengan gambaran atau penjelasan yang khusus terhadap suatu keadaan mungkin ya, atau suatu barang. Kemudian eksposisi klasifikasi. Klasifikasi ini sifatnya adalah menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Jadi mengelompokkan suatu barang atau suatu keadaan menjadi sebuah paragraf. Jadi ada sesuatu yang dikelompokkan, diklasifikasikan ya. Kemudian eksposisi analisis ya, ini yang terakhir. Kalau analisis ini adalah membagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Jadi bisa berarti melepaskan, menanggalkan, atau menguraikan sesuatu yang terikat. Ini menciptakan bagian-bagian. Eksposisi analisis nanti dibagi jadi dua. Jadi analisis kausal, ada yang proses. Kalau kausal ini mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Sedangkan untuk proses ini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara suatu barang bekerja, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang atau yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung menghubungi saya di Facebook, bisa di Instagram juga bisa, di channel ini juga bisa, di komen atau lewat WA saya. Sekian materi untuk pembuka paragraf eksposisi ini di bab kedua. Saya cukupkan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar ya anak-anak ya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.